Hey Yuna, Hey, pakai topi. oke. Buat apa? Tiup lilin. Siapa yang ulang tahun? Light stand ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Indro Aziz. Selamat datang kembali di channel saya. Tahun yang lalu saya mereview light stand Photo Pro CL190. Kesan pertama saya waktu itu light stand ini adalah light stand yang ringan, ringkas, dan cocok digunakan dengan modifier yang ringan. Setelah saya pakai selama setahun, saya ingin memberikan review yang lebih dalam. Seperti bisa dilihat, kondisinya masih sangat bagus. Masih utuh ya. Secara garis besar saya puas dengan light stand ini. Dia bisa mengerjakan fungsinya sesuai dengan kapasitasnya. Pemakaian yang paling sering itu adalah satu dengan menggunakan kaki bebek dan bare flash. Ini saya gunakan kalau flash saya bounce ke dinding atau ke langit-langit. Yang kedua adalah penggunaan dengan ball head dan payung putih. Kemudian penggunaan dengan LED panel. Yang keempat untuk field monitor. Dan yang kelima adalah tempat menaruh HP untuk video call atau zoom. Semua itu adalah penggunaan dengan beban yang ringan. Untuk beban yang medium atau berat, saya lebih memilih menggunakan light stand saya yang kelasnya di atas ini, yang lebih menengah atau sekalian yang berat. Sebenarnya bisa sih menggunakan light stand ini, tapi drawasi, bahasa Indonesianya drawasi apa ya? Drawasi, artinya mengkhawatirkan, bikin deg-degan. Jadi boleh dikatakan bahwa si CL190 ini adalah si adik kecil, atau dikatakan dalam istilah Jawanya itu pupuk bawang. Tapi bukan berarti dia ini tidak berguna. Seringkali saya menggunakan ini saat di rumah, kemudian istri saya meminta tolong untuk memotret produk bajunya atau memotret makanan seperti itu. Light stand yang saya ambil pasti ada light stand si CL190 ini, karena dia ringan ya, kemudian setupnya pun juga mudah dan saya tidak membutuhkan yang terlalu tinggi atau yang terlalu kokoh, karena biasanya saya gunakan cukup satu flash dengan kaki bebek lalu saya bounce entah ke langit-langit atau ke tembok. Nah, ini juga light stand pilihan saya kalau saya ingin bepergian dengan membawa strobiscuit minimalis. Ya, jika saya harus pergi kemudian harus memotret, kemudian ada satu situasi yang saya tuh mungkin atau tidak saya menggunakan strobis. Nah, kalau harus membawa peralatan yang banyak kan males ya, berat ya. Akhirnya saya memilih untuk membawa strobiscuit minimalis. Untuk strobiscuit minimalis ini, saya biasanya menggunakan light stand CL190 ini. Saya pasangkan umbrella holder, kemudian payung putih, lalu saya ikat dengan bungee cord. Nah, seperti ini. Lalu ini bisa dibawa dengan menggunakan backpack saya. Nah, ini saya masukkan di sini. Seperti ini. Nah, seperti ini kalau saya bawa dengan menggunakan backpack. Bisa juga saya menggunakan tas lempang saya. Nah, seperti ini. Jadi nggak perlu membawa tas terpisah untuk membawa light stand. Nah, dengan demikian kita bisa hemat energi nih, bisa hemat tenaga gitu kan. Seringkali kalau membawa alat terlalu banyak itu, kita capek duluan. Sampai lokasi kadang-kadang mau mikirin konsep itu udah terkuras duluan tenaganya. Nah, itu tadi keunggulan-keunggulannya. Lalu bagaimana dengan kekurangan-kekurangannya? Kekurangan yang pertama menurut saya adalah batang dari CL190 ini tidak bisa berputar ya. Jadi misalkan contohnya seperti ini nih. Ini saat ini LCD ini menghadap membelakangi saya. Jika saya ingin LCD ini menghadap ke saya, kalau light stand yang lain itu cukup dengan melepas kuncinya lalu bisa kita putar. Tapi kalau CL190 itu nggak bisa. Jadi yang kita lakukan adalah kita harus memutar seluruh light stand ini gitu kan. Seperti ini.
Nah, padahal seringkali itu kita posisi light stand ini adalah nyelempit. Nyelempit itu adalah Nyelempit atau nyempil, artinya terselip, terjepit, di antara, atau tersembunyi. pokoknya space-nya tuh kecil dan kaki kita itu tidak bisa mudah berotasi gitu. Seringkali untuk light stand ini jika menggunakan dalam sebuah setup strobis yang lebih dari satu flash gitu ya. Saya suka menggunakan ini sebagai rim light contohnya. Jadi yang di belakang tidak menggunakan modifier besar. Nah, biasanya itu di belakang itu posisinya udah di sela-sela perabotan atau seperti itu. Nah, kalau kita pingin melihat LCD ini, ya agak sulit gitu. Kalau kita menggunakan umbrella holder atau misalkan menggunakan lampu LED, itu masih mudah karena kita bisa mengendorkan di atas ini dan bisa memutar gitu kepalanya. Tapi kalau kita menggunakan kaki bebek seperti ini, itu nggak bisa. Kelemahannya kedua adalah dia itu adalah ringan. Saya tadi bilang ringan tuh kekuatan ya. Nah, ini justru ringannya itu adalah saking ringannya dia itu jadi mudah roboh misalkan kesenggol gitu kan. Nah, akhirnya solusinya biasanya gini. Saya taruh kakinya flat seperti ini ya. Oke. Jadi bukan yang tinggi seperti ini, saya taruh flat gini. Lalu saya kasih tas seperti ini. Nah, gitu. Jadi harus memastikan kalau pakai light stand ringan seperti ini, jangan sampai dia berada di posisi yang mudah kesenggol orang. Nah, kekurangan berikutnya adalah kalau dilihat baik-baik, engsel ini itu menggunakan sekrup dan baut ya. Baut apa mur ya? Suatu ketika light stand ini pernah saya masukkan ke dalam tas light stand bersama light stand yang lain. Kemudian dalam perjalanan mungkin dia terbentur-bentur gitu. Dan salah satu dari sekrup ini terlepas. Untungnya sekrupnya masih bisa ketemu. Nah, ini saya mau kasih tips buat teman-teman. Teman-teman, saya sarankan di dalam tas kamera tuh membawa sejenis pisau lipat atau multi-tool. Ini berguna banget teman-teman. Ya, saya menggunakan yang seperti ini, yang kalau dibuka itu ada tang, kemudian ada obeng plus, obeng min, dan macam-macam ya. Dan ini sangat berguna saat kita di lapangan. Akhirnya sekrup yang lepas tadi langsung saya pasang di lokasi. Setelah saya cek lagi, sebenarnya sekrup ini tidak mudah untuk dilepas. Ya, jadi mungkin hanya kebetulan aja dia terbentur-bentur sehingga lepas kayak gitu. Tapi itu artinya memang ada risiko seperti itu. Jadi teman-teman harus siap ya. Dan yang terakhir kelemahannya itu adalah saya pernah mengalami ujung light stand ini ya, spigot ini itu lepas gitu ya, terlepas dari batang light stand-nya. Tapi memang waktu itu saya menggunakan bracket S dengan octabox 120 yang memang berat. Waktu itu memang pengujian untuk ngetes kira-kira kalau pakai modifier besar tuh dia stabil atau enggak gitu kan. Nah, karena beratnya itu, waktu saya berusaha melepas bracketnya, ternyata malah lepas sama kepalanya ini, sama spigotnya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa light stand seperti ini memang ada kapasitasnya, ada batasannya. Jangan digunakan untuk sesuatu yang melebihi kapasitasnya. Jadi kesimpulannya, setelah 1 tahun menggunakan light stand CL190 ini, apakah saya merekomendasikan ini untuk teman-teman? Ya, tentu saja. Karena untuk ukuran dan ringkasnya ini nggak ada yang menyamain gitu. Untuk strobis yang ringan-ringan ini pas banget, enak banget gitu ya. Asalkan kita tahu kapasitasnya tadi. Untuk produksi-produksi lain selain strobis-strobis ringan gitu ya, light stand ini pun suka saya bawa gitu. Karena dia perannya seperti adik kecil tuh tadi ya. Perannya adalah sebagai support gitu. Dia bisa kita gunakan untuk field monitor, untuk panel LED dan lain sebagainya. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah light stand ini menurut teman-teman layak untuk dimiliki? Saya ingin tahu pendapat teman-teman. Jadi silakan tulis di comments ya. Kalau suka dengan konten ini, silakan pencet like, silakan subscribe, nyalakan notification-nya ya. Insya Allah, saya akan terus membuat konten-konten yang menarik buat teman-teman. Saya Andrew Aziz, undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.